Dewa Abadi, Bab 591, Menanam Orang Dalam. Tampak ruang beriak dan terdistorsi. Seorang pria parubaya berwajah bulat, tubuh agak gemuk, dengan senyum ramah tersungging di wajahnya, muncul begitu saja dari udara kosong. Auranya tersembunyi rapat, tidak memancarkan apapun. Sekilas, ia tampak seperti saudagar biasa. Namun ia melayang di udara dan bergerak laksana bayangan hantu. Sesaat masih di tempat, detik berikutnya sudah muncul di hadapan Zhou Qingyu. Dengan kemampuan seperti itu, siapa lagi kalau bukan penguasa pasar gelap Liyun yang legendaris. Namun yang membuat Qi Changling tak percaya adalah, Yang Gongting saat ini benar-benar berbeda dari sosok dingin dan kejam yang pernah ia lihat sebelumnya. Pria yang dulu penuh aura pembunuh dan tanpa ampun, kini tampak seperti orang yang sama sekali lain. Huan Ji pun sama terkejutnya. Ia memandang Zhou Qingyu, lalu memandang Yang Gongting. Seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Yang Gongting, sosok yang angkuh dan tak menaruh 8 sekte Tianxing di matanya. Justru begitu sopan kepada Zhou Qingyu. Zhou Qingyu tersenyum tipis. Kukira kau akan menunggu sampai aku mati baru muncul. Yang Gongting tersenyum canggung. Mana berani, mana berani. Bagaimana mungkin ia membiarkan Zhou Qingyu mati di wilayah pasar gelapnya. Belum lagi istana suci Wang Yue sedang mencarinya ke seluruh penjuru bintang. Ditambah lagi begitu banyak kenalan dan sahabat Zhou Qingyu. Jika sampai mereka tahu Zhou Qingyu mati di wilayahnya, masih bisakah ia mempertahankan nyawanya? Tuan Zhou, silakan mampir ke kediaman sederhana saya. Biarkan saya menjalankan sedikit kewajiban sebagai tuan rumah. Zhou Qingyu mengangguk. Kebetulan, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Ia melangkah, lalu berhenti, menatap Qi Changling dengan dingin. Masalah aku membunuh Feng Xiangnan, untuk sementara aku tak ingin itu terungkap. Yang Gongting tentu mengerti maksudnya. Ia menatap Qi Changling dengan sorot dingin. Apakah Sekte Daluo sudah buta sampai berani memprovokasi makhluk menakutkan seperti ini? Dulu di penjara Dewa Tianyuan, sekali Zhou Qingyu menghentakkan kaki, para kaisar agung pun gemetar. Sekarang memang ia memulai kembali dari awal setelah kekuatannya tercerai, tetapi jaringan dan relasinya masih ada. Qi Changling gemetar ketakutan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tuan Zhou, ampunilah saya tidak tahu ada orang besar di hadapan saya. Ia melirik kepala Feng Xiangnan di tanah. Ingin rasanya ia menginjaknya hingga hancur. Anak bangsat itu, selalu mencari masalah. Sekarang malah menyeret mereka pada bencana besar. Sosok sekejam Yang Gongting saja bersikap hormat seperti bawahan di depannya. Ini benar-benar petaka bagi Sekte Daluo. Zhou Qingyu menyipitkan mata. Beri aku alasan untuk mengampunimu. Baru saja kau 2 kali mencoba membunuhku. Qi Changling merasa nyawanya di ujung tanduk. Jika tak segera menunjukkan sesuatu, hidupnya akan tamat. Dengan tekad bulat, ia berlutut dengan satu lutut. Saya bersedia tunduk kepada Tuan Zhou, siap menerima perintah kapanpun. Ia telah mengabdi pada Sekte Daluo sepanjang hidupnya. Mengapa harus mati gara-gara tuan muda yang bodoh? Ia sudah berbuat cukup bagi sekte. Demi menyelamatkan nyawanya, berpindah kubu bukanlah sesuatu yang bisa disalahkan. Zhou Qingyu mengelus dagunya. Bagaimana aku tahu kau tak akan berkhianat nanti? Mendengar itu, Qi Changling justru merasa ada harapan. Dengan gigi terkatup, ia memotong seberkas jiwanya sendiri. Seutas benang transparan melayang keluar dari dahinya. Dengan kedua tangan, ia mempersembahkannya kepada Zhou Qingyu. Gunakan jejak jiwa ini sebagai bukti. Tuan bisa menghancurkan seluruh jiwaku kapan saja melalui seutas jiwa ini. Ini adalah metode yang hanya dimiliki kultivator tingkat Yuanying ke atas. Siapapun yang memegang potongan jiwa itu, memiliki kuasa hidup dan mati atas pemiliknya. Cukup dengan satu pikiran, jiwa lawan akan meledak dan binasa. Zhou Qingyu mengangguk ringan. Baik, karena kau menunjukkan ketulusan, akan kuterima.
Ia mengambil jejak jiwa itu dan menyatukannya dengan jiwanya sendiri. Kini ia bisa merasakan jiwa tambahan di dalam dirinya. Dengan satu niat saja, ia bisa memusnahkannya. Qi Changling berlutut hormat. Hamba Qi Changling memberi salam kepada Tuan. Jika Tuan memberi perintah, hamba akan menembus api dan air tanpa ragu. Zhou Qingyu berpikir sejenak, lalu tersenyum samar. Tak perlu. Kau cukup kembali ke Sekte Daluo, dan berbicara baik-baik dengan Tuan Muda kedua. Masalah hari ini, kalian berdua sembunyikan selama mungkin. Qi Changling sangat lega. Ia sempat khawatir harus langsung membelot dan diburu sekte. Sekarang ia masih bisa tetap di dalam, tanpa terungkap. Baik, Tuan Zhou. Ia menambahkan, setibanya di sana, saya akan melaporkan kepada ketua sekte bahwa Tuan Muda tewas saat memperebutkan gelar jenius mitologi, dibunuh oleh kekuatan misterius. Dengan begitu, nama Zhou Qingyu terselamatkan. Istana Sembilan Agung dan Kerajaan Qian pun tak akan langsung diseret dalam masalah. Untuk sementara, Sekte Daluo tak akan mencari mereka. Boleh. Zhou Qingyu mengangguk. Lalu ia menoleh pada Yang Gongting. Ambilkan beberapa pil penurun debu. Pil penurun debu. Qi Changling, Xia Yuxian, dan Huan Ji sama-sama terkejut. Itu adalah pil untuk meningkatkan kekuatan kultivator tingkat Yuanying. Di Tianxing pun termasuk pil langka. Qi Changling sebagai pelindung sekte, mengandalkan jasa pun hanya mendapat 1 butir per tahun. Huan Ji, yang menjadi tamu kehormatan perusahaan dagang naga hitam selama bertahun-tahun, hanya pernah memperoleh 1 pil dengan khasiat yang sudah melemah. Bahkan Yang Gongting tampak berat hati. Ia mengeluarkan sebotol giok kecil berisi 6 pil bercahaya seperti api. Pil penurun debu asli. Ia dengan hati-hati menuangkan 3 butir. Zhou Qingyu mendengus, lalu langsung merebut botol itu. Pelitan sekali kau. Tak heran bertahun-tahun hanya jadi kepala kecil pasar gelap. Seolah-olah ia akan mengambil tanpa balas. Ia pasti akan mengembalikan berkali lipat. Ia menoleh pada Qi Changling. Kau sudah terjebak di tingkat 3 Yuanying cukup lama, bukan? Qi Changling tertunduk malu. 3 tahun. Setiap terobosan di tingkat Yuanying seperti mendaki langit. Zhou Qingyu mengangguk. Ia mengeluarkan 1 pil dan melemparkannya padanya. Ambil, segera tembus ke tingkat 4 Yuanying. Kalau jadi bawahanku, kekuatan seperti ini belum cukup. Qi Changling tertegun. Tuan, saya belum berbuat jasa apapun. Kenapa Tuan memberi pil sepenting ini? Zhou Qingyu mendengus. Hanya pil penurun debu kelas rendah. Nanti kalau kau berjasa, datang ambil yang lebih baik. Sudah, pergilah. Qi Changling terharu. Ia menyangka menjadi budak Zhou Qingyu berarti hidupnya akan diperas habis. Tak disangka, bukan saja ia tak dipaksa keluar dari Sekte Daluo. Ia malah diberi pil yang diidam-idamkan kultivator Yuanying. Ia menyimpan pil itu dengan penuh rasa syukur. Hamba pasti membantu Tuan sepenuh hati. Hamba mohon diri. Lalu seakan teringat sesuatu, ia berkata, "Oh ya, Tuan, akhir-akhir ini sebaiknya Anda jarang keluar di wilayah bintang." Bab 592, Wawasan yang terlalu sempit. Ada sekelompok pendekar pengembara yang entah muncul dari mana, berkeliaran di langit berbintang dan merampok kemana-mana. Banyak kultivator mengalami nasib buruk. Bahkan ada yang gugur di tingkat Yuanying. Tuan harus berhati-hati. Oh, pendekar pengembara, maksudnya kultivator bebas. Baik, terima kasih atas peringatannya. Pergilah. Zhou Qingyu mengangguk ringan. Ia mengantar kepergian Qi Changling dengan tatapan tenang. Setelah itu, ia menoleh kepada Huan Ji. Melihat luka-lukanya akibat pertempuran tingkat Yuanying tadi, ia berkata, "Tugasmu adalah melindungiku. Sebenarnya kau tak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Pil penurun debu ini untukmu. Anggap saja hadiah." Ia melemparkan 1 butir pil kepadanya. Mata Huan Ji langsung berbinar. Ia menangkapnya dengan kedua tangan dan tersenyum lebar. "Terima kasih, senior." Senior, Zhou Qingyu sempat tertegun, lalu tersenyum paham.
Ia sudah membuat Yang Gongting begitu hormat. Jelas identitas aslinya tidak sederhana. Kalau Huanji masih tak menyadari bahwa ia adalah seorang ahli alkimia bintang 5, berarti ia benar-benar bodoh. Kemudian Zhou Qingyu menoleh ke Xia Yuxian. Gadis itu mengatupkan bibirnya. Pil penurun debu. Harta seperti itu tak mungkin ada di benua Feng Yue. Bahkan di Tianxing pun sangat langka. Siapa yang tak menginginkannya? 3 patuh dan 4 kebajikan, coba ucapkan padaku. Kalau salah, tak ada bagian untukmu. Zhou Qingyu berkata dengan nada menggoda. Wajah Xia Yuxian langsung memerah. Ia buru-buru melihat ke kiri dan kanan, malu sampai menghentakkan kaki. Apa yang kau bicarakan? Apa 3 patuh 4 kebajikan? Aku tak mengerti. Ya ampun, mempermalukannya di Balairung Emas Kerajaan Qian saja belum cukup. Sekarang mau mempermalukannya sampai ke langit berbintang. Zhou Qingyu tertawa kecil. Ia mengeluarkan 1 butir pil penurun debu lagi. Ada juga untukmu. Kalian berdua cari tempat tenang dan serap pil ini. Aku ada urusan dengan Yang Gongting. Xia Yuxian menerima pil itu dengan gembira. Matanya yang indah penuh kejutan dan kebahagiaan. Sudah kuduga kau tak akan melupakanku. Yang Gongting yang melihat itu merasa hatinya berdarah. Itu semua adalah pil penurun debu yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Ekspresinya tertangkap oleh Zhou Qingyu, yang langsung menepuk kepalanya. Lebih lapanglah sedikit. Kenapa masih seperti di penjara Dewa Tianyuan, seolah tak pernah melihat barang bagus. Yang Gongting hampir menangis. Bukan milikmu, tentu saja kau bisa bermurah hati. Keduanya kemudian berjalan ke bagian terdalam pasar gelap, menuju sebuah istana megah yang melayang di udara. Setelah memasuki ruang tamu yang mewah, Yang Gongting menyuruh semua orang mundur. Lalu ia berlutut hormat. Yang Gongting memberi salam kepada Kaisar Agung. Zhou Qingyu duduk dan melambaikan tangan. Tak perlu upacara besar. Urusanku, kurasa kau sudah tahu. Yang Gongting berdiri, menghela napas ringan. Yang mulia Gu Yue memang terlalu keras terhadap Anda. Kami semua melihat bagaimana Anda mempertaruhkan nyawa di penjara Dewa Tianyuan. Hanya saja, kami tak menyangka Anda berlatih sekeras itu demi dirinya. Para tahanan di penjara Dewa Tianyuan hanya tahu Zhou Qingyu berlatih seperti orang gila. Banyak Kaisar Agung dan Iblis Besar pun terkejut oleh metode latihannya yang tak kenal takut mati. Yang paling mengguncang hati Yang Gongting adalah Zhou Qingyu melakukan semua itu bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi membalas budi. Setelah mengetahui kebenaran itu, ia benar-benar kagum dari lubuk hati. Mata Zhou Qingyu memancarkan sedikit kerumitan dan kesedihan. Namun ketika bayangan Zhao Yingxi, Ji Yufu, Yan Jingru, dan Namong Yun terlintas di benaknya, ekspresinya kembali tenang. Yang meninggalkanku kemarin tak bisa lagi dipertahankan. Semua sudah berlalu, tak perlu dibicarakan lagi. Yang Gongting membungkuk hormat, lalu ia mengamati kultivasi Zhou Qingyu. Menyadari ia hampir mencapai tingkat 9 jidan, ia tak bisa menahan decak kagum. Memang pantas disebut Kaisar Agung. Walau menyebarkan seluruh kultivasi dan memulai ulang, kemajuannya tetap menakutkan. Baru setengah tahun, sudah mencapai tingkat 9 jidan. Kecepatan seperti ini, bahkan di langit berbintang pun belum pernah terdengar. Ia teringat sebuah pepatah, emas, dimanapun tetap bersinar. Zhou Qingyu memulai dari nol di benua Feng Yue yang terpencil, tanpa apapun. Dan tetap bisa mencapai tingkat yang menggetarkan ini. Sulit membayangkan, jika diberi waktu lebih lama, akan menjadi apa ia nantinya. Zhou Qingyu berkata tenang. Karena itu aku datang meminta sesuatu darimu. Daging di wajah Yang Gongting berkedut. Hatinya langsung terasa nyeri. Kaisar bercanda. Di penjara Dewa Tianyuan Anda begitu menjaga saya. Tanpa Anda, saya sudah mati lama. Barang di pasar gelap ini, silakan ambil sesuka hati. Kalau bilang, meminta, itu membuat saya malu. Zhou Qingyu tersenyum tipis. Baiklah. Kalau begitu pasar gelap ini milikku.
Wajah Yang Gongting langsung membeku, senyumnya lebih jelek dari orang menangis. Zhou Qingyu menendang pantatnya ringan. Berhenti pura-pura murah hati. Ayam besi paling pelit di penjara Dewa Tianyuan, kupikir aku tak tahu. Yang Gongting akhirnya bisa bernapas lega. Hampir saja ia mati ketakutan. Kalau Zhou Qingyu benar-benar mengambil pasar gelapnya, ia bisa menangis darah. Kaisar harus mengerti, sejak kecil saya miskin, jadi benar-benar takut. Zhou Qingyu memutar mata. Kukira bekerja untukku akan membuatmu rugi. Berapa bahan Tianying dan pil penurun debu yang kau punya? Oh, Zhou Qingyu ingin meramu pil. Yang Gongting tentu tahu kemampuan Zhou Qingyu. Meramu pil tingkat 5 pun bukan masalah. Matanya langsung berbinar. Bahan Tianying dan ada 5 set. Pil penurun debu tak banyak, hanya 3 set. Zhou Qingyu bertanya tenang. Biasanya bahan-bahan ini kau kirim ke Gunung Abadi Penglai untuk diramu, bukan? Berapa pil yang bisa mereka hasilkan? Yang Gongting menjawab, 5 set Tianying dan, mereka paling banyak menghasilkan 1 butir. Pil penurun debu itu hampir pil tingkat 5, 3 set belum tentu jadi 1. Zhou Qingyu mengangguk, siapkan ruang rahasia dan bahan-bahannya. Yang Gongting menghela napas panjang, diam-diam senang. Hehe, ternyata mudah sekali. Aku memang pintar. Sebagai penguasa pasar gelap, mana mungkin bahan yang ia miliki hanya sebanyak itu. Ia hanya memberikan sebanyak itu karena berniat memberi. Zhou Qingyu menatapnya dengan senyum tipis. Lalu masuk ke ruang rahasia dengan bahan-bahan tersebut. Ia mengeluarkan kuali hitam dan mulai meramu pil. Sehari penuh berlalu, 10 butir Tianying dan kualitas terbaik. 6 butir pil penurun debu kualitas terbaik. Pil penurun debu kualitas terbaik ini jauh lebih berharga daripada pil kelas rendah milik Yang Gongting. Seorang kultivator Yuanying yang pertama kali mengonsumsinya. Cukup 1 butir untuk naik 1 tingkat Yuanying. Di luar ruang rahasia, Yang Gongting menunggu dengan sabar. Saat Zhou Qingyu keluar, ia langsung berpura-pura peduli. Kaisar, bagaimana? Dengan kemampuan Anda, pasti berhasil, bukan? Meramu pil bukanlah keahlian utama Zhou Qingyu. Walau lebih hebat dari para alkemis Gunung Abadi Penglai. Dari 5 set bahan Tianying dan, mungkin hanya 2 butir jadi. Dari 3 set pil penurun debu, mungkin 1. Zhou Qingyu mengangguk. Lumayan, barangmu tak akan kuambil percuma. Ia melempar 2 butir pil kepadanya. Anggap saja sebagai biaya bahan, plus 6 butir pil penurun debu kelas rendah tadi. Yang Gongting tertegun. Begitu melihatnya, ia langsung menarik napas tajam. Apa? Tianying dan kualitas terbaik. Pil penurun debu kualitas terbaik. Ya ampun, Kaisar, Anda benar-benar bisa meramu pil tingkat ini. Padahal dulu saat Zhou Qingyu meramu pil, belum sehebat ini. Zhou Qingyu menghela napas ringan. Ah, sayang sekali. Jarang-jarang suasana hatiku bagus. Tadinya ingin meramu lebih banyak dan memberimu lebih. Sayangnya bahannya cuma segitu. Aku pergi dulu. Begitu mendengar itu, Yang Gongting langsung panik dan menghentakkan kaki.